kita untuk belajar. Dan belajar itu sumbernya bisa dari mana saja ya. Aja ya. Sekarang kan banyak ya Pak ya. Benar banyak banget, apalagi adanya internet ya. Iya. Kayak kita tuh punya guru yang siap mengajari kita tuh 24 jam gitu. Iya. Tinggal putar lagi Benar, gitu. benar. Itu juga saya lakukan gitu. Iya. Jadi bukan berarti kita bikin channel pendidikan terus kita nggak mau belajar gitu kan. Kita sudah merasa sombong menjadi narasumber, bukan itu. Tetapi kita sendiri aja masih memaksakan diri itu untuk belajar. Karena tidak ada cara yang lain gitu selain kita mau belajar gitu. Apalagi menjadi orang tua. Iya. Karena kan masa depan anak itu ada di situ Pak ya. Benar. Jadi kan orang tua kan mendidik anak. Jadi masa depan anak itu tergantung cara kita mendidik itu. Benar. Jadi jangan salahkan gitu ya kalau anak-anak kita itu sampai kurang ajar sama kita. Anak-anak kita itu tidak memiliki adab. Karena apa? Karena ya tidak ada yang mengajarinya. Seharusnya kan kita sebagai orang tua mereka gitu ya, yang langsung turun tangan gitu, mengajari mereka. Bukan kita menyerahkan lagi ke pihak sekolah gitu, atau ke pihak pesantren dan kita berharap cemas maksudnya mereka itu mengajari anak-anak kita. Kayak taruhan aja gitu. Benar. Diajarin nggak nih? Gitu aja kan. Sedangkan kita sendiri sebagai orang tua itu tidak pernah membersamai anak-anak kita, selagi anak-anak kita berada di lingkungan sekolahnya. Apakah pas bel masuk sekolah gitu ya anak-anak kita nih, kita ikutan masuk ke kelas gitu kan enggak. Kita malah kadang nyuruh ini Gojek online gitu nganterin anak-anak kita ke sekolah gitu kan, tanpa kita ikut mengantarkan mereka. Ya apalagi masuk ke kelas ikut belajar bareng dengan anak-anak kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang diajarkan oleh pihak sekolah kepada anak-anak kita. Apakah mereka mengajarkan adab, mengajarkan sopan santun, akhlak yang baik? Apakah kita yakin gitu? Dengan semua itu ya? Dengan semua itu diajarkan. Iya gitu. Jadi kalau kita nggak yakin, karena kita tidak pernah menghadiri ya masa-masa anak-anak kita sekolah, ya kita jangan kepedean gitu. Dan kita tetap ya bukan berarti tanggung jawab kita sebagai orang tua diambil oleh diambil oleh sekolah terus kita sudah selesai gitu. Ya nggak begitu ya. Nggak bisa begitu. Nggak bisa gitu. Kita juga harus tetap bertanggung jawab batas. Benar. Karena tanggung jawab utama mendidik anak-anak kita ya kita sendiri gitu. Bukan yang mendidik pelajaran fisika, kimia, biologi tetapi akhlak kekarimahnya. Kita sebagai orang tua yang nantinya juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ini anak makhluk terbaikku, sudah kamu apakan? Udah pertanyaannya Pak. Pasti gitu. Terus malaikat melihat gitu, wah nih anak kita nih korban narkoba nih. Waduh, itu gimana tuh nasib orang tuanya? Kalau kita nggak segera tobat gitu. Nah di sini Gung, maksud saya, ayo kita sebagai orang tua itu harus mau untuk belajar, paksa diri kita. Memang berat gitu ya, apalagi kalau kita sudah berumur ya, berat untuk memaksakan diri untuk belajar lagi gitu. Karena apa? Karena kita sudah memiliki pola kehidupan yang mungkin sudah saklek gitu. Baca buku tuh kayaknya alergi banget gitu. Kita misalnya nggak biasa gitu ya baca buku. Apalagi buku yang kita baca itu tentang dunia parenting gitu. Bukan buku bagaimana cara mencari cuan secara cepat gitu kan. Akhirnya ya kita merasa ya terbebani gitu untuk belajar. Padahal taruhannya itu luar biasa gitu. Padahal itu aspek terpenting ya kan. Benar. Tanpa kita sadari itu ya mungkin banyak beberapa orang tua yang sadar. Ada juga yang kebanyakan yang tidak sadar. Lebih banyak yang tidak sadar. Karena apa? Menurut pengalaman saya pribadi ya, saya ikut kelas-kelas parenting, apakah itu seminar, apakah itu workshop, sangat sulit gitu. Saya melihat peminatnya itu sangat antusias gitu. Mereka berlomba-lomba untuk belajar gitu. Karena apa? Karena saya rasa ngapain sih belajar parenting? Meskipun untuk belajar di dunia parenting itu nggak begitu mahal. Ya. Gak semahal kalau kita belajar bisnis ya,
belajar misalnya dunia marketing, itu orang sepertinya rela gitu untuk membayar dengan sejumlah rupiah yang banyak gitu. Ya, investasi besar juga nggak jadi masalah lah. Nggak jadi masalah, karena mereka pikir dengan mereka mengeluarkan uang sebanyak itu, mereka akan mendapatkan timbal balik yang setimpal malah melebihi dari hasil investasi mereka. Mereka pikir kalau kita harus belajar parenting dengan jumlah yang mahal, ya nggak worth it. Iya, nggak ada impactnya gitu kan. Nggak ada impactnya gitu. Padahal Karena mereka nggak sadar kalau sampai anaknya kena narkoba, ya terus kena pergaulan bebas, mereka siap nggak menanggung malu. Gitu. Malah uang yang mereka sudah sangat sulit mereka kumpulkan itu akan habis dengan seketika. banyak yang seperti itu ya. Banyak seperti itu. Barang rumah dijual-jualin. Iya, iya. Sama anaknya gitu ya. Benar. Sampai genteng dijual, itu ada berita itu waktu itu. Iya. Nah ini kan sangat memalukan loh. Apalagi kalau warga terdekat kita, orang-orang terdekat kita tuh sampai mengetahui ketidakbecusan kita dalam mendidik anak-anak kita. Nah di sini gue makanya saya selalu menghimbau ya kepada para orang tua, ayo selagi kita masih diberikan umur, belajar menjadi orang tua. Karena kalau kita sudah berani ya memutuskan menjadi orang tua, maka ada tanggung jawab yang besar di balik keputusan itu. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharing. Sama-sama. Suaranya kok makin jelas. Baik, itulah pembahasan kita tentang dunia parenting. Silakan mau tanyakan langsung, silakan di kolom komentar langsung, atau misalnya mau lewat Gmail juga bisa. Jadi jangan lupa tonton terus Beyond Education Podcast ya. Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.